Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Sehat semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang lambang gerakan pramuka. Nah, ada yang tahu nggak apa itu lambang gerakan pramuka? Coba satu-satu. Oke, berarti kurang lebih tahu ya apa itu lambang gerakan pramuka. Jadi kakak hanya menjelaskan sedikit bahwa lambang gerakan pramuka adalah bayangan hitam tunas kelapa ya. Jangan salah, jangan kamu jawab apa itu lambang gerakan pramuka tunas kelapa, kan nggak mungkin dong. Tunas kelapa kita taruh di sebelah kanan, 2 biji kita taruh di sini, kalau jalan kita miring-miring teng gitu ya, nggak mungkin kan. Jadi yang betul adalah bayangan hitam tunas kelapa tuh ya, atau sering disebut silhouette ya. Nah, kamu tahu nggak siapa pencetus lambang gerakan pramuka? Ayo, ada yang tahu? Coba. Jadi gini, pencetus lambang gerakan pramuka adalah Insinyur Sunario Atmodipuro ya. Beliau adalah pencetus lambang gerakan pramuka. Siapa ini Insinyur Sunario? Dia adalah seorang pembina aktif pramuka juga di zamannya ya, tahun 1961 di bawahnya itu. Dia itu sebagai bapak pandu juga yang memandu gerakan kepramukaan. Dan beliau juga itu adalah seorang seorang menteri dari pertanian kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih pertanian. Kakak lupa ingat. Ya, jadi beliau adalah pencetusnya. Nah, kenapa dicetuskannya lambang gerakan pramuka itu adalah bayangan hitam tunas kelapa? Kenapa tidak pohon toge yang pendek biar gampang kita ambil? Kenapa tidak pohon jengkol yang ada wangi-wanginya gimana gitu kalau dimakan kan? Atau pohon pete yang banyak jejerannya gitu. Kenapa? Nah, disinilah tugas kakak akan menjelaskan ya. Jadi yang pertama adalah pohon kelapa itu memiliki manfaat dan kegunaan yang sangat banyak. Apa aja manfaatnya? Yang pertama, ketika pohon kelapa baru bertunas atau nyiur lah bahasanya gitu ya, bahasa sananya nyiur atau bertunas lah lebih gampang dikenal. Itu bertunas itu dinamakan dengan cikal. Nah, dia belum punya apa-apa, jadi dia baru mulai tumbuh. Biar yang mana diartikan itu sebagai anggota pramuka kita harus selalu berkembang. Dan pohon kelapa ini termasuk pohon tertinggi di dunia berbuah ya. Jadi dia ini termasuk pohon yang tinggi, paling tinggi. Pokoknya nanti kakak jelaskan satu persatu. Terus manfaatnya dari akar sampai dengan ke ujung ujung daun itu bermanfaat semua. Ya, jangan lupa dicatat nih ya. Yo, yang pertama kita bahas dari bawah dulu nih, akar. Yang mana setiap pohon itu pasti memiliki akar. Nah, si pohon kelapa ini, kenapa lambangnya gerakan pramuka tunas kelapa? Jadi dia memiliki akar yang paling kuat, akar yang memiliki manfaat juga. Si akar ini bermanfaat untuk mengobati obat sakit mah, tapi dibersihin dulu, direbus, dan ya nunggu sampai ada cairan-cairan itunya ya.
Jadi si akar ini memiliki adalah manfaat sebagai obat mah salah satunya. Lalu dari akar dia naik ke atas ke batangnya dulu sedikit, ya. Yang mana batangnya ini memiliki manfaat yang banyak juga. Yang pertama untuk membuat jembatan, yang kedua untuk membuat tiang rumah, yang ketiga penyangga rumah, ya banyak lagi yang lainnya ya. Kulitnya pun itu, kulit dari pohon itu bisa untuk membuat kayak sapu juga kalau nggak salah ya, kayak gitu. Itu baru sampai di batang, kan masih banyak lagi naik ke atas kan. Sebelum kakak jelaskan ke atas lagi, yang ketiga manfaatnya adalah kenapa lambang pramuka itu tunas kelapa. Yang ketiga adalah dia pohon yang sangat tinggi, pohon buah yang menjulang tinggi ke atas langit untuk mencapai langit yang paling tinggi. Kenapa? Diartikan agar seorang anggota pramuka memiliki cita-citanya yang tinggi, nggak pendek. Ya, yang tinggi. Jadi nggak hanya di satu titik aja, terus berkembang sampai setinggi langit gitu. Ya, lanjut yang keempat. Jadi yang keempat itu adalah dari daunnya. Daunnya itu kita gunakan untuk membuat lepet, membuat ketupat. Oh iya, ada yang tahu nggak apa itu lepet? Nah, lepet itu yang kayak gimana ya? Ya kurang lebih sebesar ini nih. Yang dililit itu isinya adalah biasanya ketan dengan kacang biasanya ya, di jajanan warung pinggir jalan biasanya banyak ya. Jadi itu makanan tradisional dan juga membuat ketupat. Kagus, ada lagi nggak yang lain? Banyak, kalau disebutin satu-satu waktunya nggak cukup. Betul nggak? Nah, lanjut dari daun kita akan ke batang daunnya. Kan ada tuh yang kecil-kecil. Kalau di sini disebutnya lidi ya. Kalau di sana apa disebutnya? Ini manfaat yang kelima ya. Kalau di sana sebutnya apa? Kalau di sini lidi. Apa lidi itu? Gunanya untuk menyapu di lataran, membersihkan halaman ya. Lidi itu yang buat nyapu loh, yang kecil. Jelasinnya kayak gimana ya? Ya pokoknya batangnya lagi itu yang kecil. Nah setelah itu ada lagi batang tangkainya. Nah batang tangkainya ini yang sering dijadikan hasta karya untuk dalam permainan ya, bukan yang lain. Permainan hasta karya daerah. Kadang suka ditarik-tarik buat tarik-tarikan perosotan apa segala macam, banyak ya. Lanjut, setelah daun yang keempat, terus yang kelima adalah batang, yang keenam adalah tangkainya. Nah kita lanjut lagi ke pucuknya. Nah kalau di sini dibilangnya itu adalah umbu. Ini fungsi manfaat yang ketujuh. Jadi di sini itu disebutnya umbu. Itu bisa langsung dimakan, bisa langsung dimasak dulu ya, bisa ya. Itu untuk obat panas dalam juga bisa ya. Jadi si umbu ini memang obat karena dia adem juga rasanya. Saya pernah makan dan agak garing, dan langsung dimakan pun bisa. Dia jenisnya adalah batang yang sangat muda ya. Itu bisa langsung dimakan. Langsung kita turun ke bawah sedikit nih. Kita turun ke bawah, di situ kita ketemu buah. Nah, ini manfaat yang ke-8 si buah. Oh iya, satu lagi. Tadi manfaat yang keempat untuk daun. Itu kan kakak bilang banyak ya. Kita membuat janur dari daun kelapa. Ya, banyak kan. Ya, kita lanjut lagi ke buah. Ya, ini di buah ini banyak nih pembahasannya. Sebelum kita langsung ke dalam tuh yang ada airnya, kita bahas dulu luarnya. Si kulit kelapa sama manfaatnya juga banyak ya.
Si kulit kelapa untuk nyuci piring. Ini manfaat yang ke-8 ya. Terus yang ke-8 ya, ini si kelapa, kulit kelapa manfaatnya adalah untuk menyuci piring, membuat sapu ijuk, terus banyak lagi yang lainnya juga ya. Banyak pokoknya manfaatnya. Ini alasan kenapa lambang pramuka itu adalah tunas kelapa, diartikan ya. Terus dari kulit kelapa, kulit buah kelapa, kita masuk ke dalam ketemu namanya batok kelapa. Nah, manfaat yang ke-9 adalah di batok kelapa. Kenapa? Kamu sudah tahu batok kelapa itu bisa digunakan apa aja. 1, membuat arang. 2, membuat tas dari situ juga bisa. Membuat main-mainan dari batok kelapa juga bisa. Untuk permainan tradisional juga bisa. Banyak ya. Kalau kalian pengen tahu bisa buat apa aja untuk batok kelapa, kalian bisa search ke Google. Kreasi atau karya dari batok kelapa. Lanjut kita masuk lagi ke dalamnya. Nah, kita ketemu namanya buah atau daging kelapanya ya. Daging kelapanya itu apa yuk manfaatnya? Kalau masih muda bisa kita langsung makan. Kalau sudah tua, saat kita untuk membuat sayur santan, terus membuat ongsengan daging kelapa, banyak ya. Setelah itu kita langsung masuk lagi tuh, setelah buah barulah ketemu namanya air kelapa ya. Air kelapa ini gunanya apa? Banyak. Untuk ibu hamil adalah untuk membersihkan si cabang bayi yang ada di dalam perut, agar si bayi itu pas lahir dalam keadaan bersih, terus putih ya. Dan air kelapa ini juga untuk obat panas dalam ya. Banyak kan manfaatnya. Itulah kenapa lambang gerakan pramuka itu tunas kelapa. Karena si pohon kelapa ini ya, kesimpulannya adalah bahwa si pohon kelapa ini memiliki akar yang kuat dan dapat hidup di mana aja. Mau di musim panas, mau di musim dingin, mau di musim hujan, mau di musim apalagi ya, kemarau kali ya. Di negara-negara lain pun ada musim-musim yang saya nggak tahu gitu. Tapi dia tak dapat bertahan di cuaca, kondisi, dan keadaan tanah yang bagaimanapun ya. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa si pohon kelapa ini memiliki agar menciriaskan seorang anggota pramuka yang memiliki cita-cita yang setinggi langit. Kan jarang nemu pohon kelapa yang miring, yang bengkok. Rata-rata lurus ke atas ya, agar diartikan sebagai cita-cita yang setinggi langit. Nah, gitu aja yang untuk minggu ini kakak ceritanya. Materinya minggu ini kira-kira paham nggak? Nah, jangan lupa ya, untuk tugas kalian dikirim ke ke nomor HP kakak yang di belakang ya, nanti ya, ada di belakang ya. Tugasnya cukup kamu foto, kamu kirim ke kakak lewat WhatsApp atau bisa lewat email yang nanti di bawah. Ya, kurang lebih mohon maaf kalau kata-kata kakak banyak yang salah, maklum. Kakak bukan manusia yang sempurna. Itu aja dari kakak. Sekian, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jayalah Indonesia. NKRI harga mati.